harus diboikot. Trans 7 tuh harus ditutup. Itu perkataan santri-santri yang mabuk agama dan yang menormalisasikan perbudakan di pesantren. Menurut gua ya, apa yang dibilang di acara di Trans 7 itu fakta loh. Enggak, maksud gua kayak gini. Kalian kalau masalah kayak gini, cepet turun dan demo. Lah santri-santri yang ketimpah di pesantren itu, mana kalian nggak ada demo, kalian nggak minta keadilan kan? Jangan berlindung di kata adab deh. Dan jangan berlindung di kata agama ya. Trans 7 itu harus diboikot. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Kami bergabung dengan kami. Ini dijadikan bahan tontonan, bahkan satu konten khusus buat Trans 7. Jamia Jausan Karangampel Indramayu mau melaksanakan sholat jenazah untuk Trans 7 dan Dwi Putri. Mudah-mudahan keduanya hancur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa tuh Transmart yang didemo? Nah, ini jawabannya simpel. Karena Transmart itu satu holding dengan Trans 7. Di daerah nggak ada Trans 7. Makanya mereka demonya ke Transmart. Sama analoginya ketika kita kesel, gedek sama yang namanya Israel. Kenapa kita demonya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat Indonesia? Kenapa nggak datang langsung ke Israel? Itu yang paling deket noh. Kedutaan Israel di Singapura. Kenapa nggak datang ke sana? Pasti jawaban ya jauh. Ya makanya kalau nggak bisa ke Singapura ya Singaparna lah. Ya kan? Karena kita nggak bisa ke sana. Makanya kita cari yang ada hubungan, ada keterkaitan, bestie kentalnya Israel, yaitu Amerika Serikat. Di mana perwakilan Amerika Serikat? Perwakilan Amerika Serikat adanya di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, teman-teman pesantren yang ada di daerah itu nggak bisa semuanya ke Jakarta. Makanya yang ada kaitan dengan Trans 7, datanglah dia ke Transmart. Asal jangan ke Transformer. Nanti ketemunya Bumblebee. Gitu Mas ya. Oke, itu jawaban saya. Nanti kalau nggak kuat tenang tuh di belakang saya tuh ada jalur evakuasi. Sorry Mas kalau banyak bercandanya. Terima kasih. Itu pendapat dari Al Fakir. Thank you. Guys, mungkin kalian sudah melihat tadi beberapa titik ya terkait kasusnya Trans 7 yang diboikot dan pesantren ya, dan para panser yang sudah melakukan demo ya di depan gedung Trans 7. Nah, ini kita lihat seperti apa, ada beberapa info lagi dan ada juga beberapa komentar tentunya dari para netizen ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa bantu subscribe dan kita tatap bareng-bareng dan kita reaksi ya guys ya. Kenapa sih banyak yang dukung Trans 7? Kesel banget, astagfirullah. Waduh, saya juga gak ngerti banget bang. Coba kita baca dulu komenan netizen. Kenapa harus boikot Trans 7? Ini kan fakta yang sebenarnya kita tidak tahu. Trans 7 keren, membeberkan fakta yang sebenarnya terjadi. Disclaimer ya, memang yang disampaikan Trans 7 itu benar, emang faktanya seperti itu. Tapi masalahnya bukan di faktanya, tapi di cara penyampaiannya, gaya bahasanya, terasa banget merendahkannya. Seseolah mentertawakan sesuatu yang mereka tidak pahami. Padahal kalau mereka ngerasain pernah hidup di pesantren, mereka bakalan ngerti bahwa yang terlihat aneh itu sebenarnya bagian dari adab. Saya juga pernah dulu mondok di pesantren, walaupun tidak lama, dan itu memang adatnya seperti itu. Waduh, emang adatnya seperti itu kali ya. Tidak ada paksaan, tidak ada perintah dari guru harus seperti itu. Itu memang inisiatif dari kami semua. Karena dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk bisa berkhidmat kepada orang tua, kepada guru, dan yang lainnya. Waduh. Baik pemirsa, masih bersama saya nih Serina.
Nah, ini ada hasil didikan, ini hasil didikan pondok mana ya? NU ya katanya gitu. Ini bukan aku yang bilang ya, ini ada komentar dari Rizal Tata 181. Gus Miftah Selangkangi apa ini, aduh ngeri banget guys bahasanya. Baik pemirsa, masih bersama saya. Kenapa? Iya. Hah? Apaan tuh ya biar? Cocok nggak Bib apa? Penyiar. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh desahane iya. Kok begitu sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, apakah ini yang disebut? Aku bukan bermaksud menghina ya, cuma maksudnya kayaknya Nabi Muhammad pun nggak melakukan hal seperti ini deh. Menurut aku ya. Ya sudahlah, kita tonton lagi aja guys. Ya mungkin ini guyonan. Coba menurut aku guyonan ini nggak pantas menurut aku ya. Bip nanti foto ya, Bip. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan selawatannya? Apa rasa aku lah bukuku lah besok kalau Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh, tak kasih tahu. Waduh, menarik banget ya. Kalau panas minum es, kalau penasaran jadi tes. Iya. Waduh. Wahai monyet-monyet yang anti terhadap pelajaran pesantren. Waduh, anti. Pondok pesantren, kiai, ulama, ustadz yang memimpin pesantren. Kalian Maaf kok bahasanya kasar-kasar gini sih, ada hewan disebut-sebut, tadi juga apa ya, agak-agak gimana gitu menurut aku guys ya, menurut aku ya, tapi ya setiap orang punya ini sendiri ya, mungkin bercanda, tapi ini menurut aku agak aneh sih menurut aku ya. Banyak bacot ya. Kami seluruh pesantren yang ada di Indonesia akan bersatu mencari kalian sampai ke lubang semut pun kan. Waduh, serem banget Pak. Monyet-monyet yang anti. Waduh, hewannya keluar ya. Apakah ini yang diajarkan oleh Nabi untuk mengatakan hewan-hewan gitu? Kalau kalian beragama non-muslim, kalian jangan mencampurin ajaran Islam. Kenapa pembawa-bawa non-muslim? Nanti bisa jadi salah. Ya, kalau kalian yang anti. Bukannya Anda sendiri yang anti bisa sarah, soalnya aku lihat gak ada non-muslim untuk komentar seperti itu. Beragama Islam, kalian itu munafik. Waduh, serem juga ya. Nah, ini ada permintaan maaf dari Khairul Tanjung dan Trans 7 tergantung Kiai Haji Anwar Mansur. Nah, yang terakhir ada apa? Ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Boykot Trans 7. Ya, satu kalimat kesimpulan dari saya pribadi, dan ini juga sebagai komitmen saya pribadi atas apa yang saat ini menimpa kehormatan para kiai, pondok pesantren, dan bahkan para santri. Tidak hanya berkaitan dengan kiai tertentu, pondok pesantren tertentu, walaupun di sana dipertontonkan ketidakmoralan kiai tertentu dan pondok pesantren tertentu, tapi ini tidak berkaitan dengan personal, tapi ini terkait dengan kehormatan para santri, kiai, pondok pesantren di seluruh Indonesia. Saya pribadi bangga sebagai seorang santri, dan saya pun mengkomitmenkan diri boykot Trans 7 sudah saya lakukan dari 10 tahun yang lalu. Jadi sejak saya mondok sampai detik ini saya mengasuh pondok, alhamdulillah kami tidak pernah menonton TV, apalagi boro-boro mau melihat televisi nasional yang secara sengaja melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap kehormatan para santri, kiai, dan pondok pesantren. Saya tidak akan bahas terkait apa yang sedang ramai ini, namun ada satu sisi yang coba saya akan lihat dari pandangan Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa melakukan satu kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa melakukan satu keburukan sekecil zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Di sana terdapat kalimat zarrah. Di dalam kamus bahasa Arab klasik menyebutkan bahwa kalimat zarrah ini menunjukkan satu benda yang amat kecil. Bahkan diilustrasikan seperti debu di bawah terik matahari. Sekecil itu. Di akhir kalimat ayat tersebut disebutkan yarahu, yang bermakna melihat. Ini menunjukkan bahwa Allah itu mau mengajak kepada kita semua untuk sadar bahwa ternyata sekecil zarrah, setiap perbuatan kita
akan ada konsekuensi atau balasan dari apa yang kita kerjakan. Yang baik akan datang kepada kita yang baik, dan buruk pun akan datang kepada buruk. Dan konsekuensi ini di dalam tafsir Al-Qurtubi, makna yarahu bermakna dua, yaitu mencakup dari balasan dunia dan mencakup balasan akhirat. Kalau akhirat, wallahu alam, adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika di dunia ini, maka kita akan melihat apa balasan dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu dia guys ya, terkait infonya. Mungkin kalian punya komentar atau gimana, atau kalian lebih mendukung mana nih antara kasusnya boykot Trans 7 ini? Mungkin kalian ada, mungkin beberapa orang ya sependapat dengan Trans 7. Mungkin ada juga yang beberapa orang juga kalian mungkin lebih mendukung pesantren ya tadi ya, buzzer-buzzer. Nah, menurut kalian gimana? Bisa tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Maaf kalau aku banyak salah kata ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ini aku hanya membawakan berita yang lagi viral ya guys ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.